Selamat datang di Solusi Channel. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Tentunya kamu semua tidak salah pilih. Dan jangan lupa untuk selalu menonton video-video dari Solusi Channel tentang tutorial-tutorial yang lain, karena sangat bermanfaat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial juga bagaimana menganalisa sebuah genset yang susah dihidupkan karena arus tidak keluar. Maksudnya apa? Karena arus pengapian pada busi sehingga sulit untuk dihidupkan. Oke, ikuti terus sampai selesai. Jadi ketika genset sulit dihidupkan, itu bukan karena yang lain. Tentunya bahan bakar masih ada, terus semuanya berjalan normal. Namun kita nggak tahu untuk pengapian, sumber dari menyalanya genset adalah sumber pengapian untuk pembakaran pada karbu yang pada dalam. Jadi untuk pembakaran, untuk mengeluarkan tenaga ya di sini. Jadi kalau businya mati tidak bisa. Nah, ketika businya hidup tidak keluar api, mungkin ada kendala lain. Jadi kita bongkar ya. Ini kita bongkar dulu. Saya harus mempersiapkan tang, kemudian tray, kemudian kunci 10. Nah, ini untuk membuka. Ini biar saya buka dulu. Kita buka untuk mengetahui bagian dalam dari genset ini. Memang banyak sekali ya keluhan-keluhan dari banyak orang yang mengeluh gensetnya sulit dihidupkan. Nah, dikira businya mati, terus dibelikan busi baru, tetap tidak nyala. Nah, mereka belum tahu sumber pengapian busi itu dari mana, dan itu adalah sangat penting sekali. Jadi ini kita copot. Lalu kita ini bagian kita copot juga, kita angkat ya. Nih nah, ini adalah bagian dalam dari genset. Sumber pengapian kita lihat, kita cari jalurnya dari mana. Tentunya dari dalam sini ya. Ini ada magnet, juga ada lilitan atau kumparan, dimana ketika genset ini berputar, dia akan mengeluarkan arus. Kemudian arusnya dialirkan ke ini namanya coil ya, coil, terus dimasukkan ke busi. Saya perlu kunci busi. Jadi ini kalau yang ini untuk DC ya, di samping genset menghasilkan arus 220, ini juga menghasilkan arus DC yang bisa digunakan untuk pengecasan.
Ya, kita buka. Kita akan melakukan eksperimen dari mana sumber pengapian ini. Genset akan hidup ketika pada busi mengeluarkan api. Kita akan tes busi ini berfungsi apa tidak. Nah, perhatikan, ada percikan api. Berarti dari koil ini itu menghasilkan api yang disalurkan ke sini untuk melakukan pembakaran dalam. Kita coba, seandainya businya berfungsi baik, kemudian koilnya tidak berfungsi, caranya bagaimana? Kita tanpa busi. Nah, kemudian kita tes seperti ini nanti keluar apinya apa tidak? Nah, dari koil ini sudah mengeluarkan api. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui koil ini hidup atau mati? Nah, jadi koil ini berfungsi apa tidak? Ini adalah sumber dari api. Kalau ini kita cabut, dia tidak akan dari dalam sini tidak menyalurkan api. Nah, kemudian dari sini tadi sudah kita cek, kita menggunakan busi dan sudah keluar api di sini. Berarti businya tidak mati. Kemudian kita cek tanpa busi, keluar api, berarti koilnya tidak mati. Kemudian kita cek kembali di sini. Nah, ini kita mengeceknya sama. Jadi ini seperti ini. Ketika di dalam sini magnet yang berputar mengeluarkan arus apa tidak, nah itu kelihatan di sini. Jadi ketika ini kita ini ada apinya juga. Nah, kelihatan kan? Nah, ketika tidak mengeluarkan api, berarti tidak ada arusnya ya. Ketika dari dalam sini tidak ada arusnya, ya bagaimana koilnya ini bisa mengeluarkan api gitu loh. Jadi sumber pengapian busi adalah pada magnet di dalam sini. Demikian tips mengetahui sumber pengapian dari sebuah genset. Ketika genset sulit dihidupkan, kendalanya bukan karena busi. Pertama, pengeceknya tadi busi dicek. Kalau busi masih nyala, berarti businya masih normal. Nah, kalau busi tidak menyala, jangan buru-buru dibuang. Kalau busi tidak menyala, jangan buru-buru dibuang. Dicek dulu tanpa busi. Ini pada kabel koilnya ini mengeluarkan api apa tidak. Nah, kalau tidak mengeluarkan api, jangan buru-buru ganti koil dulu. Nah, kita cek dulu sumber arus yang masuk ke koil. Nah, ini mengeluarkan api apa tidak, atau mengeluarkan arus apa tidak. Kalau tidak mengeluarkan arus, berarti magnet di dalam dan lilitan di dalam sudah tidak menghasilkan arus listrik. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.